Cuplikan tadi adalah sepenggal scene yang akan hadir di episode kali ini. Aguni akan bekerja sama dengan Aris dan satu teman wanita mereka yang bernama Akane untuk bisa membunuh sang Raja Skop yang ternyata mengincar ketiga orang itu. Film sendiri masih menceritakan petualangan Aris dan kawan-kawannya untuk bisa memenangkan permainan kartu berlabel wajah dan masih mencari tahu kebenaran dari dunia permainan ini. Lalu apakah Aris akan mampu lolos dari teror Raja Skop? Atau mungkin harus ada korban yang jatuh dari serangkaian serangan sang raja? Untuk itu, jangan kemana-mana, kita akan membahas ceritanya di episode kelima dan keenam. Dan seperti biasa, tetap di channel Mondays Movie. Intro dulu kita, guys. Lihat kontenku, gak ada ramenya. Semua sepi, like komen gak ada. Setiap hari aku berusaha. Di episode kelima, film menceritakan karakter baru yang bernama Akane Heiha. Sebelum masuk dunia permainan, dia adalah seorang siswa SMA di salah satu sekolah di kota Jepang. Seperti kebanyakan siswa lainnya, hari-hari Akane dilalui dengan rutinitas bersama teman-temannya. Dan tibalah saat dimana Akane untuk pertama kalinya harus mengikuti permainan dengan jenis kartu 7 skop. Permainan skop adalah permainan yang mengandalkan kekuatan fisik, di mana di sana Akane harus bisa lolos dari ancaman gempa bumi yang terjadi di sebuah stadion. Karena ini adalah permainan pertamanya, Akane jelas kebingungan dan tak mengerti dengan apa yang sedang terjadi. Meskipun bisa lolos dari permainan itu, Akane harus menerima kenyataan bahwa kakinya harus diamputasi karena kecelakaan yang menimpa dirinya saat mengikuti permainan tersebut. Game. Scene kemudian kembali ke masa sekarang di mana kita akan melihat Aguni yang berencana akan menjebak Raja Skop di tebing untuk bisa membunuhnya. Dengan pengalamannya sebagai mantan tentara, Aguni tahu betul bahwa Raja Skop adalah seorang mantan tentara sama seperti dirinya. Kemampuan serta instingnya menjadikan dia seorang raja yang ditugaskan untuk menghabisi musuhnya secara acak. Tentunya, sang raja pasti akan memburu peserta yang menurutnya lebih kuat dari yang lainnya. Dan alasan itulah yang membuat Aguni yakin bahwa malam ini Raja Skop akan menyerang mereka dengan mengikuti jejak yang ada. Sementara itu di tempat lain, Usagi yang terpisah dengan Aris bertemu dengan dua orang peserta lainnya. Salah satu dari mereka adalah seorang anak kecil yang masa berlaku visanya akan segera habis. Bagi yang sudah menonton series ini dari awal pasti paham dengan aturan visa di dunia ini ya guys. Untuk itu, Usagi akan membawa serta si anak untuk ikut dalam permainan dan akan memenangkannya agar masa berlaku visanya kembali panjang. もうビザの残り少ないみたいで。 Kembali ke Aguni, ternyata apa yang diprediksi oleh dirinya 100% tepat. Rupanya, sang raja benar-benar memburu mereka hingga ke tempat itu. Dia akan bersiap menembak Aris yang ternyata dijadikan umpan oleh Aguni tanpa sepengetahuan dirinya. Pertarungan pun dimulai dengan Akane yang menembakkan suar untuk menyilaukan visual sang Raja Skop. Meskipun Aris bukan tipe petarung, tapi dalam rencana kali ini dia sedikit membantu dengan membuat sang raja kewalahan. Namun begitu, Aris harus terpisah dengan Aguni dan Akane saat sang raja melempar dirinya dengan granat. Dengan terpisahnya Aris membuat rencana mereka sedikit melenceng. Aguni terpaksa harus bertarung jarak dekat dengan sang raja hingga tertembak di bagian bahu. Beruntung, Akane datang tepat waktu hingga berhasil menyelamatkan Aguni untuk lolos dari kejaran Raja Skop. Meskipun pertarungan itu 1 lawan 3, akan tetapi dari segi pengalaman dan kelengkapan senjata sang raja tetap unggul jauh dari mereka. Aris yang tersadar kemudian berencana untuk mencari Usagi. Meskipun dia tahu kemana harus mencari Usagi, namun begitu dia masih harus berjalan jauh karena luasnya arena permainan sekarang.
Di tempat lain, satu persatu permainan wajah sudah bisa dikalahkan, sehingga hal itu membuat Aris dan yang lainnya bisa sedikit berharap tentang kemungkinan mereka bisa kembali ke dunia asal mereka. Tiba di sebuah arena permainan, akhirnya Aris bisa menemukan Usagi. Karena dia tahu bahwa kalian Usagi adalah permainan fisik, maka dari itu dia mencari kartu bertipe skop. Permainan yang harus mereka mainkan bernama skakmat, layaknya permainan catur. Dan memang, seperti namanya, permainan ini memiliki raja di setiap timnya. Pada tim Ratu Skop, rajanya sendiri adalah sang ratu. Kemudian, dia menentukan raja dari pihak penantang. Dan pilihannya jatuh kepada sang anak yang dibawa oleh Usagi. Ini tentunya akan menjadi kesulitan tersendiri untuk Aris dan Usagi dalam permainan kali ini. Karena di peraturan selanjutnya, peran sang raja benar-benar vital untuk kedua tim masing-masing. 私はスペードのクイーン。中でそれぞれ王様を設定する。王様は私。挑戦者チームの王様はこの子にしよう。 Kemudian operator permainan membacakan peraturannya. Seperti biasa, peraturan ini cukup sederhana, yaitu terdiri dari 16 babak yang akan berganti setiap tim dengan durasi tiap babak sekitar 5 menit. Peserta tim yang kebagian bergerak diwajibkan memburu untuk menekan tombol yang ada di belakang peserta. Hal itu bertujuan untuk menambah peserta bagi tim di babak berikutnya. Tim yang mempunyai peserta terbanyak di babak akhir akan menjadi pemenangnya. Sementara tim dengan jumlah peserta sedikit akan tereliminasi. Nah, yang jadi masalah, raja dari setiap tim tidak bisa berubah-ubah. Artinya tombol pada sang raja tidak bisa ditekan dan akan tetap menjadi pemain dengan warna tim tersebut dari awal sampai akhir permainan. Dengan peraturan itu, membuat Usagi dan Aris mau tidak mau harus memenangkan permainan ini. Karena jika mereka gagal, maka dipastikan si anak akan tereliminasi dengan sisa peserta yang ada. 全部で16ターンあります。ただ、ボタンの光は青から、挑戦者チームのターンでは、その逆16ターン後に人数が多かった王様がチームを変わることはできます。負けたチームは王様も含む。 Babak pertama dimulai dengan tim dari Ratu Skop yang akan bergerak duluan untuk memburu peserta dari tim penantang. Meskipun mereka kalah jumlah, tapi di awal permainan pergerakan mereka benar-benar merepotkan tim penantang. Sang ratu yang sangat mengenal medan permainan tidak kesulitan untuk menangkap dan menekan tombol dari peserta yang dia buru. Babak kedua dimulai dengan bergantian dari tim peserta yang akan memburu tim ratu. Di babak ini, Ratu Skop menggunakan kekerasan untuk bisa mempertahankan peserta yang sudah menjadi timnya agar tidak kembali menjadi tim penantang. Dan memang, kekerasan dalam permainan kali ini tidak dilarang. Aksi itu hanyalah sebagai bentuk pertahanan agar lawannya tidak bisa menambah peserta. Sehingga, di babak ini tidak ada satupun dari tim Ratu Skop berganti menjadi tim peserta. Queen が襲ってる？ルールで暴力は禁じられてなかった。力技かよ。 Keadaan itu jelas membuat Usagi dan Aris terdesak dan membuat mereka akan sulit untuk bisa memenangkan permainan ini. Hal tersebut diperparah dengan ucapan dari sang Ratu Skop yang berjanji akan memenangkan permainan ini dan menjamin mereka akan tetap hidup jika mau menjadi pionnya. Alhasil, di babak selanjutnya tim dari Ratu Skop benar-benar mendominasi permainan ini. Meskipun peserta sudah cukup banyak, akan tetapi sang ratu menginginkan Aris untuk bisa menjadi bagian dari timnya. Mereka kemudian diperintahkan untuk menangkap Aris dan menjadikannya sebagai pion dan akan menyisakan Usagi berikut sang anak sebagai peserta terakhir. Namun demikian, Usagi tidak akan membiarkan hal itu terjadi dan pastinya dia akan berusaha keras untuk menghalangi niat dari sang Ratu Skop.
Episode ke-6 dibuka dengan pertarungan antara Usagi dan Ratu Skop yang terjadi begitu sengit. Serangan demi serangan dilancarkan oleh sang ratu guna bisa menghentikan usaha Usagi yang mencoba menghalangi dirinya menangkap Aris. Dan akhirnya perlawanan yang dilakukan oleh Usagi terhenti manakala sang ratu menumbangkan wanita itu dengan beberapa serangan. Bertarung dengan sang ratu rupanya bukanlah ide yang bagus untuk bisa memenangkan permainan ini. Selain paham dengan arena permainan, sang ratu rupanya mempunyai kemampuan bela diri yang cukup baik. Usagi dan Aris tampaknya harus merubah rencana dan lebih memilih untuk menangkap kembali peserta yang sudah menjadi pion Ratu Skop. Akan tetapi, hal itu mendapat penolakan dari peserta yang lebih menginginkan tetap menjadi bagian dari sang ratu agar mereka bisa tetap hidup. Hal itu kembali membuat Aris dan Usagi harus berpikir keras untuk menyadarkan mereka bahwa mereka harus melawan dan bisa memenangkan permainan ini. Pikirkan nasib keluarga mereka di dunia sebelumnya. Motivasi apa lagi yang membuat mereka harus bertahan selain keluarga? Karena hal itulah Usagi tidak mau terus-terusan terjebak di dunia kejam ini. Dia akan melawan sekuat tenaga apapun yang dia hadapi. Tidak peduli seberapa kuat sang raja atau seberapa pintar sang ratu, dia akan melawan sampai titik darah penghabisan. Hingga akhirnya mereka pun paham dan mau mendengarkan apa yang Usagi katakan. Kaeru. Ore mo kazoku ni haitai. Nasihat yang Usagi berikan rupanya benar-benar membuat para peserta sadar bahwa dunia ini bukan tempat tinggal mereka. Hingga akhirnya, dengan sisa waktu yang ada, tim penantang bisa memenangkan permainan ini dan hanya menyisakan sang ratu sebagai pemain terakhir dari timnya. Pada momen ini Aris mulai berpikir baik itu raja, ratu, atau Jack sekalipun, kemungkinan besar mereka dulunya adalah pemain sama halnya seperti mereka. Para raja dan ratu permainan ini adalah orang-orang yang bisa bertahan dari kejamnya permainan tersebut. Prestasi itulah yang membuat mereka diberikan kedudukan oleh sang mastermind atau pengendali permainan sebagai raja atau ratu. Namun demikian, Aris tidak mendapatkan jawaban karena setiap raja, ratu, atau Jack yang pernah mereka kalahkan tidak pernah memberikan jawaban yang pasti atas pertanyaan Aris yang satu ini. すべてのゲームが終わったら、ゲームをクリアした時にだけ、さようなら。Scene kemudian berganti dengan memperlihatkan sebuah tempat para pengacara berkumpul, yaitu Mahkamah Agung. Di sana, kita akan melihat 5 orang yang salah satunya si Chinya yang memainkan permainan dengan berlabel King Wajik. Karakter permainan Wajik sendiri adalah logika, di mana setiap pemainnya dituntut untuk berpikir keras agar bisa memenangkan permainan ini. Dan menariknya, ternyata sang Raja Wajik adalah Kujuryu, yaitu mantan petinggi pantai yang mempunyai kedudukan sama seperti Aguni. あんたがダイヤのキングだったんだ、クズリュウ。 Peraturan permainan pada game kali ini ialah hanya cukup menebak angka dari 0 sampai 100. Tiap rata-rata angka yang dipilih oleh peserta akan dikalikan bilangan konstan yaitu 0,8. Dan angka pilihan peserta yang paling mendekati dari jumlah itu, maka dialah pemenangnya. Rumus dari permainan ini adalah selain harus memilih angka, para peserta juga harus memprediksi angka berapa yang akan dipilih oleh lawannya, sehingga bisa dikalkulasikan dan bisa menjawab dengan tepat hasil dari perkalian angka tersebut. Pada setiap babak, peserta yang kalah akan mendapatkan penambahan minus poin, dan peserta yang jumlah poinnya di atas minus 10, maka dia akan dieliminasi. Setelah salah satu peserta tereliminasi, peraturan permainan yang kedua akan berubah dan akan diumumkan di babak selanjutnya. 敗者が出るたび新ルールがつい1回戦目スタート。 Babak pertama dimulai dengan para peserta yang sudah memilih angka masing-masing, dan hasilnya pada babak ini dimenangkan oleh Kujuryu atau sang Raja Wajik. Babak selanjutnya para peserta mulai berhati-hati dan memikirkan kemungkinan angka yang akan dipilih oleh lawannya, sehingga bisa membentuk angka yang paling mendekati. Namun demikian, lagi-lagi Kujuryu mampu menebak angka yang paling mendekati. Dan dipastikan di babak ini dia akan tetap menjadi pemenangnya. 0.8 をかけると勝者
くずりゅう様。 Pada babak kelima, semua orang memprediksi bahwa peserta akan memilih angka 0 untuk mengamankan posisi mereka. Dan benar saja, di babak ini 3 dari 5 peserta memilih angka 0. Namun yang menariknya, Cicinya justru memilih angka 100. Angka tersebut jelas akan mengacaukan kalkulasi. Dan ternyata, memang itu adalah tujuan Cicinya melakukan hal ini. Karena menurutnya dia terlalu kebingungan dengan peraturan permainan kali ini. Di babak selanjutnya, 2 orang peserta harus mendapatkan hukuman karena poinnya minus 10. Mereka kemudian disiram dengan cairan asam belerang hingga membuat tubuh mereka meleleh. Dengan matinya 2 orang itu, peraturan permainan pun berubah. Kali ini jika ada 2 orang yang menebak angka yang sama, maka jawaban akan dibatalkan dan poin tiap peserta akan ditambahkan minus 2. Pada babak ini, Cicinya mulai mengeluarkan kemampuannya. Sedari tadi ternyata dia sudah mengamati angka apa saja yang sudah ditebak oleh para peserta. Informasi itu kemudian dijadikan sebagai bahan untuk memprediksi angka selanjutnya yang akan mereka pilih. Dan hasilnya, pada babak krusial Cicinya mampu menjawab dengan tepat kalkulasi angkanya. Yang lebih hebatnya, dia mampu menebak angka berapa yang akan lawannya pilih dengan pengamatan yang dia lakukan. 仮に失敗しても次がある。君はマイナス8ポイント。だから君は俺が潰しちゃう場合、全部読まれてたんだ。 Pada babak akhir terjadi sedikit perbincangan antara Kujuryu dan Cicinya tentang latar belakang mereka masing-masing. Diketahui pula bahwa Kujuryu adalah seorang pengacara, sementara latar belakang Cicinya sendiri adalah seorang dokter. Yang uniknya, sebelum masuk ke dunia ini keduanya pernah bahkan selalu melakukan hal yang bertentangan dengan hati nurani mereka karena keadaan tertentu. Untuk itu, pada babak ini Cicinya akan memilih angka 100. Karena dia sudah muak dengan semua keadaan ini, baik itu di dunia permainan ataupun dunia asli mereka. Artinya jika dia memilih angka 100, maka Kujuryu hanya perlu memilih angka yang lebih kecil dari 100 kecuali 0 jika dia ingin memenangkan permainan ini. Dan ternyata 勝者、千々様、その参加者はゲームオーバー。 secara mengejutkan Kujuryu memilih angka 0. Itu artinya Cicinya lah yang memenangkan permainan ini. Ternyata pilihan tersebut bukan tanpa alasan. Kujuryu teringat akan semua pengalamannya pada permainan sebelumnya. Bahkan perbincangannya dengan Momoka, yaitu orang yang mati pada permainan 10 hati, membuat dia sadar. Lebih dari itu, perbincangannya dengan Mira semakin membuatnya sadar akan inti dari permainan ini. Dan hal itu pula lah yang semakin menegaskan bahwa para raja dan ratu pada permainan kali ini dulunya mungkin adalah peserta sama seperti Aris dan teman-temannya. Akan tetapi, film tidak menjelaskan secara rinci apakah hal itu memang sebuah fakta atau bukan. Mungkin di ending film nanti semuanya akan terkuak. Jadi jangan kemana-mana guys, nanti kita akan kuak episode ke-7 dan terakhirnya. Dan tetap masih di channel Mondays Movie.